Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, eh ini berarti Zoom terakhir kalian, nggih? Oke, berarti kita langsung saja kisi-kisi dan latihan soal seni tari kita sambil mengingat-ingat materi kita zaman kelas 7, 8, dan 9. Yang pertama adalah disajikan sebuah pernyataan beserta dapat menyebutkan tokoh tari. Nah, nanti soal nomor 1 adalah kalian disediakan nama-nama tokoh tari. Silahkan kalian pilih tokoh tari kreasi baru yang mana. Yuk, jawab bareng-bareng aja yang mana. Ada yang tahu? Dilihat dari namanya aja, kira-kira namanya ini agak Jawa nih, ngono lah. Yang pertama, Pinter, Bagong Kusudiharjo, Didi Hadi Prayitno, dan Sasminto Mardowo. Pinter. Yuk, nomor selanjutnya. Menyebutkan pengertian tari. Garapan yang dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi, baik dalam koreografinya, musik atau iringan, tata rias busana, maupun tata teknik pentasnya disebut tari apa? Di sini sudah ada kuncinya, tinggal menyamakan dengan yang bawah. Apa berarti? Tradisional. Yang siap cuma Rehan aja. Nomor selanjutnya. Peta persebaran Jatilan di Sleman. Jumlah total keseluruhan adalah 150 paguyuban kesenian. Berdasarkan diagram tersebut, berapa jumlah kesenian kerakyatan di Kecamatan Gamping? Nah, ini berarti piye carane ngitung? Ya, siapa yang dapat jawabannya? Monggo. Dua puluh 39 carane pripun? 26 dikali 150 dibagi 100. Pinter. Atau 26 per 100 dikali 150. Berarti jawabannya apa? 39. Pinter. Lanjut, nomor selanjutnya. Menganalisis keunikan gerak tari. Tari Rorongigel biasanya ditarikan oleh wanita. Selain tari Rorongigel, ada juga tari Jaipong dari daerah Karawang, Jawa Barat yang ditarikan oleh wanita. Tarian ini berkembang di era tahun 1960-an. Awalnya, tari ini dikenal masyarakat dengan nama tari Banjet. Sebuah pertunjukan kesenian tari yang ditampilkan dengan gerakan tari dan diiringi alunan musik berupa instrumen gamelan. Berikut ini yang bukan merupakan ciri keunikan gerak tari tersebut adalah apa? Ini pelajaran kelas berapa ya? Kelas 7. Ini anak ekstra tari pernah dapat tari Rorongigel kayaknya. Tapi kelas 8, ding. Kira-kira dari keempat pilihan ini yang bukan merupakan ciri keunikan tari tradisi itu yang mana? Sekali ya. Kudu nge-share video. Tari Rorongigel tari Rorongigel ini tidak ada yang namanya gerak egolan, jadi gerakannya tegas. Lanjut, nomor selanjutnya. Tarian ini berangkat dari pengembangan gerak tari topeng Betawi dengan iringan musik gamelan
topeng, dan properti tari yang digunakan adalah payung. Menurutmu, apa yang menjadi keunikan dari tari tersebut? Kira-kira apa? Ciri khas tradisi yang dikembangkan. Pinter. Oh, bisa jawab kui. Atau kata kunci pengembangan gerak tari topeng. Ciri khas tradisi yang dikembangkan. Lanjut. Nomor selanjutnya. Nah, iki ada narasi tentang tari dari Minangkabau. Nah, wes kita dari pilihannya. Dari 4 pilihan ini mana yang tidak ada unsur-unsur tidak ada unsur-unsur Jawa nih. Yang mana kira-kira? Minangkabau kan Sumatera toh. Nah, dari keempat tari ini, Minangkabau yang di Kalimantan atau Sumatera? Nah, dari keempat jawaban ini, pilihan jawaban ini mana yang terlihat dari luar Pulau Jawa? Kira-kira mana? Bersukaria nggak? Nggak tahu sih, nggak tahu. Bersuka, bersuka, iya, sekar jagat itu cetono jagat di kalimat ke bahasa Jawa. Lanjut. Nah, tari yapong itu diciptakan oleh siapa? Coba searching Google. Tari yapongnya diciptakan oleh siapa? Ada yang sudah ketemu jawabannya? Tari yapong diciptakan oleh Bagong. Bagong Kusudiarjo. Pinter Del. Lanjut. Soal selanjutnya. Tari Wira Pertiwi ini menceritakan tentang sekelompok prajurit wanita yang sedang berlatih memanah dengan iringan musik yang sangat semangat dan biasanya dibawakan dengan jumlah penari ganjil minimal 3 orang. Tari ini terinspirasi dari tokoh wayang siapa? Tokoh wayang yang menggambarkan seorang prajurit. Kira-kira sinten? Siapa kira-kira? Apakah Sinta seorang prajurit? Bukan. Trijata. Trijata itu adalah adik dari Rahwana. Teman Sinta ketika diculik, apakah dia seorang prajurit? Enggak. Tokoh prajurit yang biasanya sering kalian kenal, prajurit wanita yang pernah kalian dengar. Siapa kira-kira? Jawab asal ya kira-kira sinten? Sri Kandi. Nah, ini didelok tenang. Nah, ini diperhatikan tenang, berarti minimal berapa soal kalian benar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minimal 8 soal harus benar kabeh. Nomor selanjutnya, tarian yang biasanya digunakan sebagai pembuka dalam pertunjukan topeng Betawi. Nah, siapakah koreografer tari topeng Betawi ini? Yo, coba searching Google. Tari topeng Betawi ini diciptakan sama siapa ya? Cari. Kartini Kisam. Kartini Kisam. Ya. Ada nama lain nggak?
Kartini Kisam. Bisa. Lanjut. Ada gambar ini, gambar orang-orang nari kira-kira dari keempat pilihan jawaban ini jenis tari mereka apa? C. Non-tradisi. Non-tradisi. Lanjut. Oke. Anggi dan kawan-kawan menampilkan sebuah pertunjukan tari kreasi yang garapannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi, baik dalam koreografi, musik, rias, maupun tata teknik pentasnya, walaupun ada pengembangan, tidak menghilangkan esensi ketradisiannya. Berarti jenis tarinya apa? Berpolakan tradisi. Pinter. Saya yang mau jawab. Wah, Rehan terus kan mau. Ya, ben cepet ke istirahat. Nomor selanjutnya. Dalam tari kuda lumping dari Jawa Tengah, properti yang digunakan apa? Yang C. Kuda kepang dan cambuk. Pinter. Lanjut. Ada make up nih. Ada make up. Terus aku pengen merubah make up ini menjadi make up nenek-nenek. Aksen apa yang harus aku tambahin? Penambahan aksen garis coklat di jidat. Penambahan aksen garis coklat di jidat. Pinter. Soal selanjutnya. Riasan berdasarkan waktu ketika pemain melakukan peranannya. Berarti apa? Waktu, ono kunci waktu. Waktu berarti apa? Temporal. Temporal. Pinter. Soal selanjutnya. Ada dua gambar sanggul yang tidak sesuai. Coba kita satu-satu baca nih. Pada sanggul model Solo, rambut pada sisi kiri kanan kepala ditata sedemikian rupa sehingga memunculkan bagian yang sedikit melebar dan agak meruncing yang dinamai sebagai sunggar. Betul apa salah? Apakah rambut Solo ini ditata sedemikian rupa sehingga memunculkan bagian yang sedikit melebar? Betul. Kedua, berarti A bukan ya. Pada sanggul model Jogja, di tengah sanggul dihias dengan bunga merah yang disebut ceplok dan di kiri kanan ceplok itu disematkan masing-masing satu bros emas permata. Benar apa salah? Kalian tahu bokor nggak? Bokor itu pernah kalian lihat tari pendet atau tari Bali yang mereka bawa di tangan pas nari. Nah, itu namanya bokor. Di misal pada sanggul model Jogja, sanggul bokor mengkurep. Jadi baratnya yang mereka bawa pas nari Bali di baratnya mengkurep. Nah, bentuknya ngono kuwi maksudnya. Ngepe jawabane D, tak andani kita kayak kuncine jawabane D. Lanjut, soal selanjutnya.
Presentasi dari sebuah harapan kepada semua orang yang mengenakannya supaya memiliki suatu kehidupan dengan kebahagiaan secara berkesinambungan, selaras dengan rezeki yang cukup dan tidak pernah putus adalah motif jari apa? Selaras dengan rezeki yang cukup, tidak pernah putus, kebahagiaan. Dari keempat pilihan jawaban ini, saya melambangkan kebahagiaan, kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Sido Mukti, pinter. Soal selanjutnya. Kostumnya ada sanggul teko, kemben, sampur, dan mentul. Berdasarkan kostum yang digunakan, maka penampilan tari apa? Pakainya kemben sama sampur. Di kepalanya ada mentul. Nek jaipong itu pakai kemben atau pakai baju? Gambyong bukan, Bu. Gambyong, pinter. Pinter dah. Nah, jawab loh dah. Lanjut. Menganalisis jenis tempat pertunjukan. Berdasarkan ciri-ciri di atas, panggung yang digunakan adalah apa? Biasa disebut panggung bingkai. Ada gorden yang akan terbuka dan tertutup. Jarak penonton dan pemeran memiliki sekat yang cukup jauh. Perubahan set dekorasinya dapat tersamakan. Tata panggung untuk menciptakan tipuan ilusi imajinatif. Kira-kira panggung apa? B. Proscenium. Panggung proscenium ini paman saya panggung ini ada tirai-tirainya. Penampil bisa keluar dari samping kanan kiri. Soal selanjutnya gimana 25 slide. Ya. Tari budaya Ketawang merupakan tari tradisional yang lahir pada lingkungan keraton atau di sekitar wilayah pusat pemerintahan. Pada umumnya, tarian ini diwariskan secara turun-temurun oleh kalangan bangsawan. Benar apa salah? Benar. Betul. Gerak maknawi merupakan gerak yang digarap untuk mendapatkan bentuk yang artistik dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan sesuatu. Benar apa salah? Salah. Salah. Nah, maknawi ini gerak yang apa? Mempunyai Bermakna. arti. Memiliki makna. Memiliki makna, pinter. Selanjutnya, eksplorasi merupakan proses berpikir, berimajinasi, merasakan, dan merespon suatu objek untuk dijadikan bahan dalam karya tari. Benar apa salah? Explore, berarti apa? Ini soal zaman kapan ya? Eksplorasi materi kelas 8 apa kelas 7? 8 gitu ya. Eksplorasi apa kira-kira eksplorasi? Eksplorasi itu yang mencari-cari toh, Bu. Jadi jawabannya benar salah. Benar, pinter. Soal selanjutnya. Busana tari dapat mendukung penampilan penari sehingga dapat tampil lebih baik, yaitu pengertian dari busana apa? Yuk dibuka catatan busana nih yuk. Dalam fisikis apa? Coba tak cek. Penutup aurat apa? Busana tari dapat mendukung penampilan penari fisikis. Berarti iki B. Iki D ini Han. Busana tari sebagai sesuatu yang memiliki sifat seni kesenirupan. Oleh karena itu dalam busana tari mengandung unsur garis bentuk corak yang mencolok. Apa kira-kira? Estetik. Estetik, maksud estetik. Artistik.
Masuk artistik. Ya. Itu yang nomor 1 aturan enggak sih, Bu? Nek, nomor 1. Psikis tohan. Berarti tukeran. Nomor 1 E. Aku Iya. salah. Nomor 1 E. Nomor 3 B. Ya, oke. Nomor 4, busana tari memiliki nilai keindahan. Berarti apa? Estetik. Estetik. Busana tari membantu memperlihatkan peran atau karakter. Ya. Teater, oke. Lanjut. Iringan tari musik-musik daerah dapat menghasilkan gerakan. Berarti apa? Iringan tari. Audio. Dalam menciptakan karya tari, dapat menggunakan gerak tertentu sebagai panduan. Apa berarti? Kinestetik. Tahap awal proses pencarian. Eksplorasi, pinter. Pola lantai, setiap desainnya memiliki makna yang berbeda-beda. Pada tari saman, terdapat pola lantai vertikal yang berarti hubungan antar sesama manusia. Benar atau salah? Salah. Vertikali ke bawah, ke samping atau ke atas? Ke atas berarti hubungan antara Tuhan. Berarti salah, pinter. Pola lantai dalam tari terkadang memiliki makna-makna tertentu dalam setiap geraknya. Salah satu tarian di Indonesia yang menggunakan pola lantai melingkar sebagai simbol kebersamaan dan persatuan. Benar atau salah? Benar. Benar. Selanjutnya, seorang koreografer akan membuat sebuah pagelaran tari. Hasil dari karyanya, untuk menampilkan tariannya, koreografer meminta 5 orang penari untuk menarikannya. Membuat penari agar tidak bertabrakan saat menari merupakan salah satu tujuan dari level. Benar atau salah? Salah. Membuat penari tidak bertabrakan itu tujuan dari apa? Pola lantai. Pinter. Soal selanjutnya. Dari pernyataan di atas, manakah yang menurutmu benar? Apa? Yang mana? Ya, bukan, Bu. Kok iso A? Ya, tari saman merupakan tari tradisi bernafaskan Islam, terdapat di Pulau Sumatera dan sekitarnya, kecuali di kalangan suku Batak yang lebih dominan penganut agama Protestan. Betul atau salah? Betul. Betul, pinter. Tari tradisi pengaruh Katolik dan Kristen menonjolkan ekspresi nyanyian-nyanyian dalam suatu tarian, bentuk koreografi tampak sederhana. Betul atau salah? Betul. Tari klasik adalah tarian yang sudah mengalami perkembangan sejak zaman primitif hingga sekarang, merupakan tarian yang sakral dan memiliki kekuatan magis. Betul atau salah? Salah. Salah, karena yang memiliki kekuatan magis itu tari kerakyatan. Lanjut, D. Tari kreasi baru adalah tari yang mengalami modernisasi yang timbul karena untuk memenuhi cita-cita gerakan. Betul atau salah? Betul. Tari rejang adalah tari yang berfungsi sebagai pertunjukan dengan menampilkan atraksi-atraksi pada sebuah tarian. Betul atau salah? Salah, rejang adalah tari upacara. Berarti jawabannya adalah A. Pinter. Terakhir. Pernyataan di atas yang paling benar terdapat pada nomor
4. Yang 4. Oke, nomor 1, pola lantai pada tari dibedakan menjadi 2, yaitu garis lurus dan garis lingkaran. Saya benar apa? Pintar. Pola lantai horizontal dan vertikal merupakan pengembangan dari pola lantai zigzag. Saya benar? Saya benar adalah pola lantai horizontal dan vertikal merupakan pengembangan dari pola lantai garis lurus. Atau zigzag merupakan pengembangan dari garis lurus, horizontal, vertikal pengembangan ke garis lurus. 3. Pola lantai garis horizontal merupakan simbolisasi dari hubungan manusia dengan Tuhan. Benar? Benar apa? Manusia. Manusia dengan manusia. Nek, vertikal manusia dengan Tuhan. Tuhan. Oke. Dari ke 24 soal ini, Bu Mem enggak 24 PowerPoint. Ada yang belum anak-anak pahami? Paham, Bu. Paham kan? Ini kan pernah Bu Mei ulang ke sudah. Nanti ada soal ini. Bentar. Ini, oh ya ini. Tarian. Gini. Bu Mei ngajak anak-anak dari SMP A, SMP B, SMP C, sampai SMP D buat nari babalu bersama-sama. Berarti bentuk tarinya jadi apa? Misal A, kreasi baru, B, tradisional, C, flash mob, D, dance. Berarti jawabannya apa? Flash mob. Flash mob, karena nari bersama-sama. Lanjut, misal lagi. Ini. Bu Mei ada 7 gerakan nih. Ada 7 gerakan. Yang pertama atrap jamang. Yang kedua kapang-kapang. Harus ditulis, nggak lali. Yang ketiga half step. Half step tulisannya HALV step. Yang keempat ulap-ulap. Yang kelima berjalan double step. Yang keenam moonwalk. Bulan berjalan. Yang ketujuh berlari kecil. Dari yang Bu Mei sampaikan, manakah yang bukan gerakan tradisi? Apa aja kira-kira? Bu Mei ulangi ya. 1, atrap jamang. 2, kapang-kapang. 3, half step. 4, ulap-ulap. 5, double step. 6, moonwalk, bulan berjalan. 7, berlari kecil. Yang bukan gerak tari kreasi, yang bukan gerak tradisi yang mana? Terus? Nah, terus? Half step. Terus? Satu lagi? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Masih kurang satu lagi, kira-kira apa? Berlari kecil. Lanjut. Nek ini berlari kecilnya ini tulisannya trise, maka dia termasuk gerak tradisi. Lanjut, apalagi ya? Nah, ada tari saman, tari kecak, tari gegot, tari lawung, tari merak. Dari kelima tari ini yang bentuk tarinya kreasi baru kira-kira apa? Merak sama tari? Ada saman, ada kecak, ada gegot, ada lawung, ada merak. Merak sama? Merak sama apa? Tari gegot. Gegot itu kreasi baru. Terus
Hmm, misal nih Bu Mei punya gambar ini tadi, pakai gambar yang ini tadi. Pakai gambar yang ini. Nah, Bu Mei pengen eh, mengubah make up ini menjadi make up fantasi. Kira-kira apa yang harus Bu Mei tambahkan? Manik-manik di bagian mata, pinter. Apa lagi ya? Bu Mei ada tabel nama tarian sama properti yang digunakan. Ditulis gak lali. Misal nama tari ini adalah jaranan, gambyong, pendet, sama tari bundan. Terus pilihan propertinya ada bokor, pecut, sampur, sama kendi. Coba anak-anakku jodohkan antara tarian dengan propertinya, yuk. Jaranan, propertinya apa? Pecut. Pecut. Gambyong, gambyong pakai apa? Bumi ulangi, propertinya ada bokor, pecut, sampur, sama kendi. Gambyong berarti dia menggunakan Campur. sampur. Pendet menggunakan Bokor. bokor. Bundan menggunakan Kendi. kendi. Pinter. Terus, musik internal adalah musik yang dikeluarkan dari bagian tubuh penari. Contohnya pada tari Saman. dan saman dan di Indonesia ini cuma ada 2 tarian yang menggunakan musik internal. Saman dan Saman dan Musolali. Ke musik eksternal adalah musik yang dikeluarkan dari alat musik. Banyak tarian yang menggunakan alat musik eksternal. Ruang dibagi menjadi 2. Ruang apa dan apa? Ketika penari melakukan gerak di tempat, maka dia menggunakan ruang lali. Ketika penari melakukan gerakan di tempat, gerak untuk dirinya sendiri, di tempatnya sendiri, berarti dia menari di ruang apa? Pribadi, bukan Bu. Pribadi, pinter. Ketika penari melakukan gerakan berjalan-jalan keluar dari areanya, berarti dia menggunakan ruang Pentas. Pentas atau ruang umum. Ya, lanjut ruang sudah. Tenaga dibagi menjadi 2, yaitu apa? Nek tenaga ya apa? Ayo, nek tenaga ya apa? Kuat dan lemah. Nek waktu. Nek waktu apa? Lambat. Cepat lambat. Cepat lambat penari melakukan gerak disebut tempo. Oke. Level dibagi menjadi 3, yaitu
Atas, sedang, bawah. Atas, level atas, sedang, dan bawah atau rendah, sedang, tinggi. Level rendah adalah ketika penari melakukan gerakan Duduk. duduk atau Jongkok. terus ada level apa lagi? Sedang. Nah, sedang penari melakukan gerakan Berdiri, itu sedang nggak? berdiri, sedang. Apalagi sebelum proses berdiri ada proses jenenge Mendak. mendak. Tinggi ketika penari melakukan gerakan Loncat. Melayang. sebelum lompat ana gerakan jinjit. Pinter. Mana ya? Sudah, itu saja yang dapat Bu Mei sampaikan. Sukses untuk mengerjakan soal-soalnya. Semoga hasilnya memuaskan. Ada yang mau ditanyakan? Sampun, nggih, Bu Mei akhiri. Silahkan anak-anakku istirahat, membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu.